Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ma ba'du. Baik sahabat-sahabat muslimah semua, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ke depan kita akan membahas tentang penciptaan manusia ya. Penciptaan manusia wabil khusus yaitu perempuan. Di dalam hadis ada beberapa model, tapi sebelum kita menyampaikan hadisnya, kita sudah tahu bahwa hadis ini bermula dari kisah Sayyidina Adam di surga. Jadi Nabi Adam alaihissalam, beliau mengalami satu kejadian lah. Yang kejadian itu nanti akan kita jadikan sebagai bahan untuk kajian. Sebelumnya mari kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Hadis tentang penciptaan perempuan ada dua sumbernya. Ya, ada dua sumbernya. Pertama sumber-sumber Israiliyat. Ada sumber-sumber yang berasal dari ahli kitab. Setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan itu ke dalam dada. Ya, bantu saya jadi co-host ya. Baik, terima kasih. Ini ada beberapa hadis ya, yang akan kita coba lihat yang menyebutkan tentang penciptaan perempuan ya. Ini hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, itu di bagian pojok ada Sahihul Bukhari ya. Kitab Ahaditsul Anbiya, tentang kisah-kisah para nabi. Bahwa ini berasal dari kisah Sayyidina Adam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi teman-teman yang atas ini disebut dengan sanad ya. Sanad itu kayak body note. Ini sanad namanya. Dulu Imam Bukhari tidak mungkin langsung berbicara Nabi bersabda. Gak seperti orang sekarang yang mengatakan Nabi bersabda ya. Seakan-akan dia sudah bisa mengakses Nabi langsung. Nah, sedangkan di zaman dulu orang untuk mendapatkan satu hadis mesti meriwayatkan dari jalur ulama-ulama, dari Abu Quraib ya. Abu Quraib wa Musa bin Hazam qala hadatsana Husain bin Ali an Zaidah an Maisarah al-Asy'ari an Abi Hazm an Abi Hurairah. Ini namanya sanad. Jadi hadis itu terdiri dari dua. Yang pertama referensinya, ini disebut dengan sanad. Kemudian isinya, ya, ini disebut matan ya, ini isinya. Nah, apa kata Nabi yang menjadi isinya? Qala Rasulullah, Nabi bersabda, istausu bin nisa. Mintalah kalian agar berwasiat, hendaklah kalian berwasiat terhadap perempuan. Atau memintakan wasiat untuk perempuan. Ya. Fa innal mar'ata. Kenapa? Nah, istausu ini menunjukkan bahwa harus pelan-pelan, harus bertahap yang terhadap perempuan itu. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya mar'ah, jadi perempuan itu disebut nisa, disebut mar'ah. Ya. Nisa, saya nggak tahu secara bahasa Arab itu artinya apa, apakah dari kata nasa, yansa, lupa, tapi tidak ada ulama yang menjelaskan itu. Tapi kalau mar'ah itu adalah feminin dari mar'un. Jadi laki-laki disebut mar'un. Orang yang bercermin ke dirinya. Mar'ah, tempat bercermin bisa juga artikan mir'ah. Ya. Tapi kalau untuk perempuan disebut mar'ah. Kalau cermin disebut mir'ah. Ya. Cocok loginya dulu guru bahasa Arab saya mengatakan jangan-jangan
perempuan suka bercermin karena dia mar'ah atau mir'ah. Tapi itu cocokologi dan tidak benar ya. Fa'innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, wanita, ya, khuliqat, dicipta, min dila'in, dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'la. Yang paling bengkok daripada tulang rusuk itu adalah a'la, bagian atasnya. Wa in dhahabta tuqimu kasartahu, jika engkau hendak meluruskannya, engkau kasarta, engkau telah mematahkannya. Jadi kasar ya, kasar itu artinya mematahkan. Wa in taraktahu, jika engkau membiarkannya, lam yazal a'waj, maka tulang rusuk itu tetap dia bengkok. Fastausu bin nisa, Nabi ulang 2 kali, maka berwasiatlah dengan, atau mintakanlah wasiat untuk perempuan dengan cara yang bertahap, yang lembut gitu ya. Nah, ini lafaz yang menunjukkan bahwa perempuan benar-benar tercipta daripada dila. Dalam asbabul wurud yang lain, kita kalau melihat riwayat-riwayat dari Nabi SAW, ternyata tidak ada yang betul-betul jelas bahwa ini sahih daripada Nabi, kecuali riwayat yang seperti ini. Mengenai kisah Nabi Adam, itu riwayatnya beragam, mulai dari yang hasan, dhaif, bahkan yang palsu, dan bersumber sebagian besar dari kisah-kisah Alkitab. Ya. Jadi riwayat-riwayat Alkitab yang menyebutkan bahwa Nabi Adam ketika tertidur di surga, jadi satu-satunya makhluk yang pernah tidur di surga itu Nabi Adam. Ketika bangun tiba-tiba ada seorang perempuan, dan Nabi Adam kemudian menamakannya Hawa. Lalu beliau ditanya, kenapa engkau menamakannya Hawa? Dan beliau mengatakan, karena dia minal hayah. Jadi Hawa itu dari kata hayah, kata beliau. Karena di situ ada kehidupan, ya, membuat semangat hidup. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu semangat hidup karena ada yang disebut perempuan. Ya. Itu baru satu penggalan hadis. Ada lafaz yang lain. Tadi min dolak. Ya. Coba sekarang ada perbedaan. Perbedaannya coba perhatikan. Tadi pakai lafaz min. Sekarang pakai lafaz kaf. Bisa dilihat ya. Pakai lafaz kaf. Apa beda min dan kaf? Kaf menunjukkan seperti. Jadi nggak mesti tercipta dari tulang rusuk, tapi seperti tulang rusuk. Jadi lafaz pertama tadi pakai min, yang berarti dari, secara hakiki. Dan yang kedua ini pakai ka, artinya seperti. Apa maknanya? Manusia itu karakternya, perempuan itu karakternya seperti tulang rusuk. Ya, diciptakan seperti tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha, jika kamu meluruskan, kamu telah akan mematahkannya. Wa in istamta'ta, jika engkau bersenang-senang saja, ya lembut, asiklah gitu. Jangan kaku dengan mereka, dengan perempuan, maka istamta'ta biha, engkau akan dapat menikmatinya. Wa fiha iwaj, tetap saja ada iwajnya, bengkoknya. Dan kalau dalam pensyarahan dalam ilmu hadis, itu macam-macam penjelasan dari iwaj. Iwaj ini bengkok, ada yang mengatakan bengkok itu di tulang rusuk. Tapi maksudnya, kata para imam pensyarah, Ibnu Hajar al-Asqalani, itu lisan. Nah, lisannya perempuan disebut iwaj. Ini versi ulama-ulama laki-laki ya. Nanti kita cari versi ulama yang menggabungkan dua hal ini, tentunya supaya tidak terkesan bias ataupun terlalu pro-feminin, pro gerakan feminisme. Jadi kita nggak mau berlebihan juga di bidang itu. Ya tentunya
Rasulullah sudah sangat oke dalam menjelaskan porsi cara kita memahami lawan jenis, terutama perempuan. Ya. Lalu teman-teman masih ingat tentunya surat An-Nisa ayat pertama ya. Wahai manusia, takutlah kepada Allah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Ya. Lalu menciptakan darinya zaujaha, pasangannya. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 1. Artinya apa? Bahwa memang perempuan dicipta dari jiwa yang satu itu, namanya Adam. Nah, dari semua riwayat itu kalau digabung, maka ada teknik namanya dalam ilmu hadis, metode jamak. Ya. Ada namanya metode jamak. Jamak artinya gabungan. Digabung hadisnya. Bagaimana cara menggabungnya? Ya, wanita atau perempuan yang pertama yaitu Hawa memang tercipta dari tulang rusuk. Sedangkan keturunan Hawa 2 dan selanjutnya ya, keturunan itu tercipta seperti karakter tulang rusuk. Gitu. Ini cara menggabungnya. Jadi yang pertama menggunakan lafaz min dilain, dari, ya, min dari menunjukkan emang berasal dari tulang rusuk. Sedangkan yang kedua itu kadilai, ya, seperti tulang rusuk. Ya. Seperti tulang rusuk. Jadi karakternya. Nah, ini cara menggabungkan dua hadis ini. Ini cara aman dalam memahami hadis tersebut. Dan ini tidak berarti buruk. Nah, saya punya pandangan lain. Ya. Rusuk itu teman-teman fungsinya apa? Coba diingat-ingat. Rusuk ya. Jadi tulang rusuk yang ada di badan kita ini ada manfaatnya tulang rusuk itu. Ya. Tulang rusuk itu karakter pertamanya elastis. Kita sebut lembut ya. Lembut tapi nggak bisa dipatahkan gitu. Tapi kalau dibiarin ya dia begitu aja ya. Yang kedua, ternyata di belakang atau di dalam tulang rusuk itu ada organ-organ vital. Maka sifat daripada tulang rusuk itu adalah memelihara, menjaga ya. Ini karakter tulang rusuk. Karena keberkahan tulang rusuk inilah kita kalau ditonjok orang dada, kita kemudian tidak terlalu sakit lah, ya. Masih bisa menahan. Seandainya tidak ada tulang rusuk, maka ketika kita kena beban atau segala macam, maka jantung, paru-paru, dan organ-organ vital yang ada di dalamnya itu akan terganggu. Beda dengan perut. Di bagian perut kan nggak ada ya. Di perut kita di sini ya nggak ada. Karena perut itu memang harus elastis. Allah Maha tahu bahwa manusia ini kalau makan suka-suka, apalagi bulan puasa. Kadang di luar batasnya. Kalau dikasih rusuk, waduh kita mungkin meledak kali dalam perut ya. Nah, Allah buatlah kemudian perut itu tidak ada tulang rusuknya. Jadi teman-teman, ini sifat-sifat dari perempuan barangkali. Perempuan itu elastis, lembut. Tetap aja kalau dikerasin, patah, dibiarin, tetap begitu. Ya, yang ada adalah dimaksimalkan fungsinya, itu memelihara dan menjaga. Nah, ini yang kemudian perlu kita jaga. Coba tulang rusuknya kalau lagi masalah, bisa susah napas. Ya. Maka dalam riwayat Israiliyat yang didapat dari Wahab bin Munabbih itu dikatakan bahwa Nabi Adam menyebut Sayyidatuna Hawa
wahai tulangku, wahai darahku, wahai dagingku. Kalau bahasa kita, wahai belahan jiwaku gitu. Jadi laki-laki dan perempuan itu emang nggak bisa dipisahkan, emang begitu. Namun ingat, laki-laki dari tanah, ya, yaitu Nabi Adam, itu langsung dari tanah. Sedangkan perempuan dari laki-laki. Apa maksudnya? Nah, ini penerjemahan beberapa ulama ahli hadis, yang boleh sepakat atau tidak. Imam Al-Hakim At-Tirmizi misalnya mengatakan, laki-laki karena dicipta dari tanah, tanah itu bisa berarti bangunan, ya, kepemilikan. Maka laki-laki senang sekali kerja. Gitu. Bukan berarti perempuan nggak begitu, ya. Tetap, tapi aglabiahnya secara mayoriti. Ini kalau kita memahami dari sisi asal muasal. Ya. Kemudian tanah itu bisa menjadi tempat tumbuh, bisa berkembang. Ya, maka laki-laki itu nggak stagnan biasanya. Laki-laki yang stagnan itu bukan laki-laki beneran, ya. Laki-laki yang benar-benar turobi, yang di dalam dirinya ada sisi tanah, maka dia bisa mengembangkan yang lain, gitu. Lebih kurang seperti itu penjelasan dari hadis tadinya. Nah, berdasarkan ini semua, teman-teman, memang beda antara laki dan perempuan. Karena perempuan dicipta dari laki-laki. Lihatlah kisah Sayyiduna Yusuf, ya. Lihatlah kisah Sayyidatuna Aisyah dengan Nabi. Ya, emang seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan hadis? Nah, ini jangan sampai kemudian salah paham dengan hadis. Nabi pernah mengatakan, wahai perempuan, ya, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitu aktsara ahli an-nar an-nisa. Karena aku banyak melihat perempuan di neraka itu adalah ahli neraka itu adalah perempuan. Nah, ini jangan salah paham memahami hadisnya. Kenapa kita nggak boleh salah paham? Karena di situ ada sebabnya. Disebutkan di situ, ini di semua kitab, ya. Nanti saya punya pandangan sendiri, insya Allah. Perempuan itu disebut naqisat, kurang. Aqlin wadinin. Kurang akal dan agama, ya. Ini jangan salah paham. Ini kalau teman-teman pegiat feminisme agak nggak senang dengan hadis ini, ya. Nah, padahal hadisnya sahih. Gitu. Naqisat artinya kurang maksimal. Bukan berarti perempuan nggak ada yang cerdas, bukan. Nah, ini rasio. Di Indonesia ada orang-orang yang sangat hebat perempuan, ada menteri-menteri yang perempuan dan kita ngelihat mereka keren sekali, melebihi laki-laki, ya. Nah, itu rasionya sangat kuat. Kalau ini apa? Agama. Ahli fikih dan ahli hadis itu menjelaskan apa yang maksud naqisati aqlin. Perempuan itu kurang rasionya, tapi berlebih di dalam rasanya tadi, yaitu rasa memelihara. Maka dalam persaksian perempuan, laki-laki 1:2. Karena perempuan perasaannya membuat dia tidak tega untuk mempersaksikan kesalahan orang misalnya. Maka rasio perempuan harus ditambah dengan perempuan yang sama. Ini dalam ilmu peradilan tentu, ya. Dalam buktinya dalam ilmu peradilan, ya, peradilan Islam. Bagaimana dengan agama? Agama di sini bukan berarti kurang iman, bukan. Agama di sini artinya ketaatan. Coba, laki-laki kan nggak pernah haid, perempuan haid. Selama haid itu lumayan loh, 7 hari misalnya standar. 7 hari coba kaliin sholatnya, sholat 5. Puasa ada Senin Kemis 2 hari. Belum lagi sholat sunat setiap hari ada 12 rakaat, tambah witir 11 rakaat, udah banyak banget. Ini yang disebut kurang agama, itu maksudnya kurang
amalan taat dibandingkan laki-laki, kesempatannya. Jadi bukan berarti perempuan ini kurang cerdas, bukan berarti perempuan ini kurang iman, bukan ya. Ini kalimat yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah kurang perasaannya berlebih, kemudian perempuan mempunyai tugas lain. Dan haid itu bukan sebuah kutukan, walaupun dalam perjanjian lama disebutkan kutukan ya. Perempuan ini kan punya tadi ya, haid, terus hamil, melahirkan, menyusui, lalu mendidik. Nah, ini yang jarang ditambahin orang ya. Coba, laki-laki nggak ada lah ini. Ini bagi saya ini adalah satu kelebihan bagi perempuan. Satu, perempuan membuang darahnya secara alami. Kalau kami nggak bekam ya nggak bisa bersih ya. Dua, perempuan hamil. Nah, disinilah kemudian rahasia keberlangsungan manusia. Jadi tidak semestinya kajian-kajian keagamaan tentang perempuan justru kemudian membuat perempuan itu tersingkirkan atau dipinggirkan, tidak. Justru kajian-kajian keagamaan kita mesti membuat perempuan punya posisi yang pas tentang perannya gitu. Betul lebih dalam tadi, tapi laki-laki mana bisa hamil. Makanya perkawinan, pernikahan sesama jenis itu betul-betul mengancam keberlangsungan manusia. Meskipun mereka menyebutnya itu HAM ya. Saya tidak benci dengan mereka, saya cuma menyayangkan apa yang mereka sampaikan. Kita berharap mereka yang terjebak dalam hubungan sesama jenis itu kemudian menyadari hal ini, ya. Kemudian melahirkan, coba. Laki-laki nggak bisa melahirkan. Menyusui, siapa yang sabar menyusui? Ditambah udah nggak menyusui, mendidik. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-mar'atu madrasatul ula. Perempuan itu adalah first school, ya, adalah sekolah pertama bagi anak. Nah, ini penting sekali. Mungkin mendidik laki-laki juga bisa ya, tapi yang 4 ini minimal yang 2-3. Ini kita sebut perempuan itu adalah anugerah untuk alam semesta. Ya, kalau nggak ada perempuan, nggak ada saya. Nggak ada perempuan, nggak ada Nabi Muhammad bin Abdullah. Tidak ada kita semua, nggak ada. Ini yang harus ditampilkan lebih banyak, ya, bahwa ini lebih berat dari pekerjaan laki-laki manapun. Mana laki-laki sanggup melahirkan, ya. Orang kena penyakit kandung kemih saja susah, buang air kecil sakitnya bukan main. Tapi perempuan sanggup melahirkan anak. Nah, ini yang dahsyat sekali. Tapi lucu juga sih ya, perempuan itu nganggap melahirkan berat tapi kok mau gitu. Katanya menyakitkan tapi kok mau dan malah seneng gitu ya. Nah, bagi saya perempuan itu gift dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk keberlangsungan alam semesta. Dengan beginilah muncul kemudian dinamika di alam semesta, ya. Nah, barangkali itu yang bisa saya awali mengenai kajian tentang hakikat penciptaan perempuan. Jadi kalau boleh dikerucutkan hadis tadi bahwa yang pertama diciptakan, perempuan pertama yang diciptakan betul dari tulang rusuk Nabi Adam, yaitu Sayyidatuna Hawa. Adapun yang berikutnya, yaitu seperti teman-teman perempuan yang muslimah hari ini, semuanya adalah keturunan dari perempuan pertama yang dicipta dari tulang rusuk. Maka karakternya seperti ibundanya, itu Sayyidatuna Hawa. Dan jangan dibayangkan Sayyidatuna Hawa itu perempuan paling cantik, ya, paling cantik, tidak ada yang lebih cantik dari beliau. Kecantikannya itulah yang dipecah-pecah sekarang pada keturunannya sekarang. Ya, wallahu a'lam bishawab.